aku Asnafi Khairin Nazlia, merupakan mahasiswi psikologi Untak Samarinda, akan membahas apa kaitannya ergonomika dengan pekerjaan statis, desain untuk pekerja berdiri dan duduk. Cekidot. Baik, di sini kita akan masuk ke definisi apa sih pekerjaan statis, desain untuk pekerja berdiri dan duduk. Nah, definisi itu sendiri, pengurangan stres postural merupakan hal mendasar dalam desain tempat kerja yang ergonomis. Pendekatan multiphase diperlukan untuk menghasilkan desain stasiun kerja yang sesuai untuk pekerja yang berbeda. Pertama, di sini ada desain tempat kerja untuk berdiri dan duduk. Sediakan jarak yang bebas di bawah meja dan bangku agar posisi kaki lutut tidak terkendala. Oke, maksud dari di sini itu guys, seperti ketika kalian sedang mengerjakan sesuatu, ketika kalian sedang bertugas, jadi usahakan antara posisi kaki dan lutut itu memiliki jarak yang luas supaya kalian duduk itu nyaman. Contohnya, ketika kalian tidak memiliki postur yang luas ketika bekerja, itu akan menghambat kerjaan kalian. Jadi itu sangat tidak efisien untuk dilakukan dalam bekerja. Baik teman-teman, selanjutnya ada yang kedua nih. Yang kedua itu jangan gunakan area di sekitar bangku atau meja sebagai tempat penyimpanan. Nah, maksud dari di sini itu sebaiknya meja kalian itu tidak ada barang yang membuat kalian itu sulit bergerak. Misalnya seperti ada kompor di atas meja, ada wajan di atas meja, ada piring di atas meja, dan itu sangat membuat ruang gerak kita itu terasa sempit. Jadi itu tidak direkomendasikan teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga ada kaki tidak boleh dibatasi pada area kecil karena hal ini menurunkan keseimbangan dan mengalihkan beban adaptasi postur ke struktur rentan yang berada di samping di bagian atas rantai kinetik. Baik, di materi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang desain tugas yang berulang. Selanjutnya ada gangguan muskuloskeletal. Nah, gangguan ini tuh gangguan yang disebabkan oleh paparan mikrotrauma kumulatif di tempat kerja. Nah, kalian paham gak sih itu apa? Contohnya itu gangguan pada leher adalah salah satu bentuk gangguan muskuloskeletal yang umum terjadi akibat posisi kerja yang tidak ergonomis. Maksud dari ini tuh seperti kalian terlalu lama bekerja di hadapan komputer, jadi mengakibatkan ketidakseimbangan pada antara leher dan juga membuat kepala kita itu pegal-pegal gitu teman-teman. Jadi ketika kita terlalu lama di depan laptop atau komputer, kita akan mengalami yang namanya kayak sendi leher, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada sindrom terowongan karpal, adalah kondisi yang terjadi ketika syaraf pada pergelangan tangan tertekan atau terjepit. Maksud dari ini itu seperti kalian terlalu banyak menghabiskan waktu di depan komputer seperti mengetik, itu akan menyebabkan nyeri pada pergelangan tangan dan juga pada jari jemari. Jadi disarankan untuk ketika mengerjakan itu dengan kurun waktu yang tepat. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada psikotenis atau epikondilitis, adalah peradangan otot tendon yang menghubungkan otot lengan atas dengan otot tulang siku. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada gangguan bahu sering terjadi akibat beban kerja yang berlebihan. Pada bahu juga gerakan berulang yang melibatkan bahu itu menopang beban yang berlebihan. Contohnya ketika kita bekerja, kita membawa beban seperti tas ransel ke kantor dengan beban yang banyak, itu akan membuat bahu kita itu terasa sakit atau dengan beban yang berlebihan. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada posisi kerja yang tidak ergonomis, seperti contohnya sakit pinggang. Ketika kita duduk terlalu lama dalam bekerja, itu akan mengakibatkan yang namanya sakit pinggang. Jadi seperti itu teman-teman. Segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Dan teman-teman jika kurang paham bisa tanya di kolom chat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!